Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dharma Yuda Garuda saat Hiranyakasipu murka kepada putranya Prahlada karena memuja Dewa Wisnu. Prahlada berkata, kesombongan, nafsu, kemarahan, keserakahan, keinginan, sifat buruk adalah musuh terbesar kita, Ibu. Jika kamu menaklukkan mereka, maka kamu akan selalu merasa puas dan damai. Gurunya berkata, dia mengatakan yang sebenarnya, salah satu dari kita mungkin akan dipenggal. Prahlada berkata, ya ayah, aku mengatakan kebenaran untuk membawamu ke jalan pemujaan. Hiranyakasipu menjadi marah dan berkata, cukup, di kerajaanku musuhku dipuji, tidak dapat aku terima. Kita harus melenyapkan Wisnu dari planet ini. Prahlada berkata, mengapa ayah menjadi begitu marah, Ibu? Hiranyakasipu berkata, berhenti menyebut nama Wisnu segera, Prahlada, atau kamu akan dihukum sama seperti yang lain. Ratu berkata, apa yang kamu katakan, Raja? Dia putra kita. Hiranyakasipu berkata, makanya dia harus lebih bertanggung jawab, Ratu. Tradisi iblis harus diikuti olehnya. Dia harus memahami perbedaan antara teman dan musuh. Ratu berkata, cobalah mengerti, nak, ikuti perkataan ayahmu. Prahlada berkata, memuja Dewa Wisnu bukanlah kesombonganku, Ibu. Ini adalah cara hidupku. Tanpa menyebut nama Dewa Wisnu, aku tidak bisa hidup. Hiranyakasipu menjadi murka dan berkata, prajurit, tangkap pengkhianat ini dan masukkan dia ke penjara. Jika dia tidak memperbaiki kesalahannya dengan melihat penderitaan orang lain, maka jangan ragu untuk menghukumnya, dan aku akan melihat wajahnya saat penyesalan membawanya kembali ke kenyataan. Bawa dia pergi. Prajurit membawa Prahlada ke penjara dan Hiranyakasipu menahan istrinya untuk tidak mengejar Prahlada. Garuda berkata, tapi Ibu, Hiranyakasipu sangat mencintai putranya. Bukannya mengizinkan putra satu-satunya untuk menyebut nama Tuhan. Dia memasukkannya ke dalam penjara. Dewi Lasmi berkata, ini hanyalah salah satu hukuman yang harus dia hadapi, Garuda. Seorang penyembah Tuhan yang sejati dapat menanggung segala kekejaman dan rasa sakit, tetapi tidak dapat berhenti dari pemujaan mereka. Bagaimanapun itu semua adalah rencananya. Karena menyakiti pemuja Dewa Wisnu adalah dosa, dan semakin dia berdosa, dia akan mencapai akhir hidupnya lebih cepat. Saat itulah Tuhan dapat berinkarnasi untuk menyelamatkan pemujanya. Prajurit membawa Prahlada masuk ke penjara untuk menyaksikan hukuman orang-orang yang menolak memuja Hiranyakasipu. Prahlada melihat para pemuja Dewa Wisnu disiksa di sana, dan Prahlada meneteskan air matanya melihat penderitaan para pemuja Dewa Wisnu. Prajurit berkata, apakah kamu mengerti, Pangeran, jika kamu tidak berhenti menyebut nama Dewa Wisnu dan menerima Raja sebagai Tuhanmu, maka ini akan terjadi padamu. Prahlada berkata, air mata di mataku bukan karena rasa sakitku. Aku sedih karena ayahku seorang pendosa, dan melihat para pengikutnya begitu menderita, Dewa Wisnu pasti sangat sedih. Prajurit berkata, kamu masih membahas tentang Wisnu, tidak ada solusi lagi. Tempatkan dia di penjara. Dewi Lasmi berkata, Prabu, aku harap iblis ini tidak menghukum Prahlada. Prajurit berkata, Pangeran masih sangat muda dan beberapa pukulan akan membuatnya menurut. Melihat kulitnya yang lembut terluka, dia akan melupakan Dewa Wisnu. Prahlada menyebut nama Dewa Wisnu dan Dewi Lasmi berpikir, selamatkan Prahlada, Prabu. Jika kamu tidak menyelamatkannya, maka iblis-iblis ini mungkin akan menghukumnya sampai mati. Lindungi dia, Prabu. Ratu berkata, Raja, aku harap anakku yang tidak bersalah tidak disakiti. Harap berbaik hati padanya. Aku ibunya, aku akan menjelaskan kepadanya. Raja berkata, kamu adalah ibunya, aku juga bukan musuhnya. Aku ayahnya, aku juga mencintai anakku, tapi sekarang itu di luar pengajaran welas asih. Hanya ada satu harapan, bahwa dia akan segera menyadari kesalahannya, dan kita tidak perlu menghukumnya dengan keras. Saat itu di penjara, para prajurit memukul Prahlada dengan kayu, tapi kayu itu tidak bisa menyentuh Prahlada. Para prajurit menjadi ketakutan dan pergi dari penjara. Semua penyembah Dewa Wisnu juga mendapatkan kebahagiaan melihat Prahlada. Mereka berkata, ini adalah pangeran, dia melantunkan nama Dewa Wisnu, jadi Tuhan akan segera datang
untuk menyelamatkan kita. Pintu penjara tiba-tiba terbuka dan Prahlada berkata, apakah semua prajurit melarikan diri? Para pemuja berkata, bagaimana penderitaanku tiba-tiba berakhir? Luka dan penderitaanku sudah berakhir. Apakah energi yang aku rasakan ini? Prahlada berkata, inilah keajaiban Dewa Wisnu. Aku bersyukur, Prabu. Garuda berkata, setelah keajaiban ini, Hiranyakasipu pasti mengerti bahwa Dewa Wisnu dan pemujanya sangat sakti. Dewi Lasmi berkata, ketika seseorang menjadi sombong, mereka tidak bisa melihat kesalahan mereka. Bukannya belajar dari kesalahan mereka, mereka akan dipaksa untuk berbuat dosa. Dan itulah yang terjadi pada Hiranyakasipu. Prajurit menemui raja dan raja berkata, bagaimana putraku? Aku harap dia menyesali kesalahannya. Ratu berkata, di mana anakku? Apakah dia baik-baik saja? Prajurit berkata, dia baik-baik saja, Ratu, dan bukan hanya itu. Para resi lainnya baik-baik saja dengan adanya Prahlada. Raja berkata, apa maksudmu? Prahlada tiba di sana dan berkata, aku akan memberitahumu, ayah. Ratu berkata, nak, aku harap kamu tidak kesakitan. Raja bingung dan berkata, bagaimana dia meninggalkan penjara? Prajurit, bagaimana dia meninggalkan penjara sebelum diampuni? Prahlada berkata, hanya mereka yang berdosa yang perlu diampuni. Tapi para resi dan aku tidak bersalah, ayah. Jadi Dewa Wisnu telah membebaskan kami dari penderitaan kami. Raja berkata, kamu berbicara buruk lagi. Kamu memuji musuhku lagi. Iblis memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kekuatan maya. Mungkin kamu juga mendapatkan kekuatan maya, Prahlada. Kamu tidak dapat diselamatkan dariku dan hukumanku, Prahlada. Tentara bawa dia ke penjara lagi, berhenti menyediakan makanan dan air. Tetap awasi dia, ketika kamu merasa lapar, pengabdian akan hilang. Ratu berkata, nak, bagaimana kamu akan menanggung hukuman yang begitu berat? Kenapa kamu tidak menuruti ayahmu? Prahlada berkata, ayah bertindak sombong, ibu. Ayah harus mendengarkanku, tapi jangan khawatir tentangku. Dewa Wisnu mencintai para penyembahnya, dia adalah penyelamat kita. Dia pasti akan melindungiku. Hiranyakasipu berkata, penyelamat, apakah benar? Biarkan aku melihat bagaimana dia menyelamatkanmu, bagaimana dia memberi makanmu. Kamu tidak akan mendapatkan sepotong pun makanan. Prajurit bawa dia pergi. Prajurit membawa Prahlada pergi dan Hiranyakasipu berpikir, pengabdian kepada Dewa Wisnu harus dihapus dari hatinya. Garuda berkata, apa yang terjadi selanjutnya, ibu? Apakah Dewa Wisnu memberi makan Prahlada? Dewi Lasmi berkata, Tuhan adalah pemuja Garuda dan seorang penyembah sejati tidak bisa dibiarkan menderita. Di penjara, Prahlada tetap kelaparan dan di istana Lilawati tidak mengambil makanan dan air. Prahlada menyibukkan dirinya dalam memuji Dewa Wisnu dan berkata, beri aku kekuatan untuk menahan rasa lapar ini, Prabu, agar aku bisa fokus berdoa kepadamu. Raja berkata, Ratu, silahkan makan. Ratu berkata, sampai anakku makan, aku tidak akan makan juga, dan aku juga tidak akan minum air. Raja berkata, setidaknya duduklah di kursi. Ratu berkata, anakku sedang duduk di lantai yang keras, bagaimana aku bisa beristirahat di kasur? Prahlada bermimpi dan memanggil ibunya, begitu juga Lilawati memanggil putranya. Dewi Lasmi berkata, aku tidak bisa melihat mereka kesakitan, Prabu. Lakukan sesuatu untuk mengakhiri rasa sakit mereka. Narayan mengambil bentuk Lilawati dan menemui Prahlada sambil membawa makanan. Narayan berkata, anakku Prahlada, kamu pasti lapar, makan ini. Prahlada berkata, karena kamu datang ke sini, kamu harus makan juga, ibu. Kamu makan dulu, ibu. Narayan berpikir dia sangat pengertian di usia yang begitu muda. Saat itu Narayan juga mengambil bentuk Prahlada dan menemui Lilawati. Narayan berkata, ibu, aku lapar. Lilawati merasa senang melihat putranya dan berkata, Prahlada, apakah kamu baik-baik saja? Prahlada berkata, aku baik-baik saja, ibu, aku lapar. Narayan berkata, Prahlada, Dewa Wisnu adalah musuh ayahmu. Jangan sembah dia, minta maaf kepada ayahmu besok pagi. Dia sangat mencintaimu, tapi dia marah dengan Dewa Wisnu. Aku khawatir jika kamu tidak mengikuti perintahnya, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Prahlada berkata, jangan khawatir, ibu. Aku tidak melakukan sesuatu yang salah.
Nyatanya, aku mencoba membimbing ayahku di jalan keselamatan. Selama Dewa Wisnu bersamaku, tidak akan terjadi apa-apa. Tolong buat aku tidur, Ibu. Narayan kemudian memangku Prahlada hingga dia tertidur. Garuda berkata, Tuhan itu hebat, dia memberi makan ibu dan anak bersamaan. Dewi Lasmi berkata, Tuhan melayani pemujanya Garuda. Bagaimanapun, apakah orang berdosa atau orang yang benar, semua orang adalah bagian dari dirinya. Setiap orang adalah anaknya. Jadi saat membunuh seorang pendosa, Tuhan merasa sedih seperti yang dirasakan seseorang saat membunuh anaknya. Jika seorang pendosa memahami hal ini, maka dia akan berhenti berbuat dosa. Tetapi mereka menganggap Tuhan sebagai saingan terbesar mereka, sama seperti Hiranyakasipu.